Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan makna secara global tentang atau rukun-rukun iman atau 6 rukun iman. Ya, sekarang kita sampai pada rukun iman yang kelima, al-iman bil ba'ts. Iman kepada hari kebangkitan. Insyaallah perinciannya akan ada pada kajian-kajian berikutnya. Ya, di kitab ini disebutkan dulu secara global 6 rukun iman, kemudian diperinci nanti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Masalah iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Ya, contoh di sini masalah iman kepada hari akhir itu akan dibahas oleh beliau kalau dicetakan saya halaman 107. Ma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir. Ini perinciannya. Ya, sekarang kita baca secara global atau gambaran secara globalnya tentang al-iman bil ba'ts. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, al-imanu bil ba'ts, beriman kepada hari kebangkitan. Wa huwa at-tasdiqu bi ikhrajil mauta min kuburihim ahya'an yaumal qiyamah. Makna iman kepada hari kebangkitan adalah membenarkan tentang kejadian dikeluarkannya orang-orang yang telah mati dari kubur mereka dalam keadaan hidup pada hari kiamat. Ini definisi iman kepada hari akhir, namun definisi kalau istilah para ulama at-ta'rif bil misal, mendefinisikan dengan memberikan salah satu contoh. Ya. Kalau kita bahas para ulama dahulu, terkadang dalam definisi mereka mendefinisikan secara umum ataupun secara khusus. Seperti yang sering kita sampaikan masalah definisi tauhid. Ada yang mendefinisikan secara umum, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ini mencakup masalah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat.
Ada pula yang mendefinisikan secara khusus atau contohnya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini lebih identik kepada tauhid apa? Uluhiyah. Ini suatu yang biasa. Ya. Demikian pula di sini Syekh Shalih bin Fauzan mendefinisikan iman kepada hari akhir dengan menyebutkan salah satu contoh kejadian hari kiamat, yaitu apa? Dibangkitkannya orang-orang yang telah mati di kuburan mereka pada hari kiamat dalam keadaan hidup, atau menghidupkan orang-orang yang telah mati di hari kiamat. Ini salah satu kejadian. Makanya seperti kita isyaratkan tadi, nanti di pembahasan khusus tentang bab hari kiamat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan secara umum, lebih mencakup atau lebih komplit lagi, yaitu mengatakan al-iman bil yaumil akhir, yaitu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Ini yang sering kita sampaikan. Lebih tepatnya kalau kita ditanya apa itu iman kepada hari akhir, yaitu mengimani semua kejadian setelah kematian. Tentunya yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan tidak bertentangan atau kontradiksi dengan yang disampaikan nanti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada definisi secara umum, ada definisi secara apa? Khusus, atau definisi secara penyebutan contoh. Ya. Kalau misalnya antum ditanya apa definisi roti itu, tahu enggak? Ya mungkin ada yang mendefinisikan, mungkin ada chef di sini ada. Apa itu definisi roti? Disebutkan secara umum yang mencakup semua jenis roti. Tapi ketika ada orang mengatakan misalnya apa itu roti, langsung diambilkan roti tawar misalnya, ini roti. Apakah itu salah? Enggak. Ini apa? Mendefinisikan secara apa? Contoh. Paham? Ini yang kita maksud di sini. Jadi definisi secara umum yaitu iman kepada hari akhir adalah iman membenarkan, meyakini semua kejadian-kejadian setelah kematian yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Atau ringkasnya, mengimani semua kejadian setelah kematian. Apa saja kejadian setelah kematian? Secara global ada 3 tahapan hari kiamat. Yang pertama, kejadian setelah kematian sampai sebelum ditiupkannya sangkakala. Sangkakala tentunya yang kedua, karena tiupan sangkakala ada yang pertama dan yang kedua. Namun ini tahapan yang pertama, hal iman bil yaumil akhir, apa saja kejadian hari kiamat. Secara global kejadiannya ada 3, yaitu kejadian setelah dicabutnya nyawa manusia sampai sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian tahapan yang kedua hari kiamat itu mulai dari tiupan sangkakala yang kedua sampai sebelum orang itu masuk surga, masuk neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Itu tahapan yang kedua dari kejadian hari kiamat. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu masuknya manusia ke dalam surga atau neraka. Na'udzubillahi minan nar. Perinciannya banyak. Tahapan yang pertama hari kiamat tadi mulai dicabutnya nyawa seseorang sampai sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Di sana ada fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat mungkar wan nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Dan tidak akan ada yang bisa menjawab kecuali yang mereka telah dikokohkan oleh Allah dengan ucapan yang sabit, ucapan kalimat tauhid. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, Allah mengokohkan orang-orang yang bertauhid, yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.
Tidak akan mungkin orang itu bisa istiqomah di atas tauhid di dunia ini kecuali dengan taufik pertolongan dari Allah. Makanya banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dini. Kemudian tidak akan mungkin orang itu bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir di alam barzakh ketika fitnah kubur kecuali dengan pertolongan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan ini butuh seseorang untuk betul-betul mengokohkan akidahnya, mengokohkan tauhidnya kita ketika di dunia. Al-jaza' min jinsi al-amal. Kemudian kalau orang itu bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, baginya nikmat kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur, yaitu dengan dibentangkan alam kuburnya, ditampakkan surga baginya meskipun dia masih di alam barzakh. Ini ringkasan dari riwayat-riwayat hadis Rasulullah SAW, seperti dalam hadis yang paling masyhur Al-Bara' bin Azib yang panjang lebar tentang perjalanan roh manusia, mulai dicabut oleh malaikat maut, kemudian diberikan kepada malaikat-malaikat yang lain. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, ini rohnya orang mukmin akan dibawa ke atas langit sampai langit ke-7, kemudian Allah kembalikan ke dalam jasadnya, dan waktu itulah dia ditanya oleh malaikat mungkar wan nakir. Ketika dia sudah bisa menjawab, maka dibentangkan tadi alam kuburnya, ditampakkan surga baginya, kemudian didatangkan seseorang yang tampan. Itulah amal solehnya. Namun sebaliknya, yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, itu akan diadab dengan adab yang sangat dahsyat di alam barzakh. Kemudian azab di alam barzakh ada dua kata ulama. Yang pertama azab yang terus menerus, yaitu azab bagi orang kafir, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ghafir kalau tidak salah, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal adab. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Kemudian pada hari kiamat Allah berkata kepada para malaikat, masukkan Fir'aun ke dalam adab yang pedih. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, hadil ayat aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala isbati adzabil barzakh fil qabr. Ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah menetapkan adanya azab barzakh di alam kubur. Apalagi banyak ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah adab kubur. Adab kubur itu hak menurut ahli sunnah wal jamaah. Ini sekali lagi adab kubur yang mustamir, yang terus menerus sampai ditegakkan hari kiamat. Adapun yang kedua adab kubur yang mungqati, terputus sesuai dengan dosa ataupun kejelekan orang tersebut. Tentunya ini dia bagi para pelaku dosa besar dari orang-orang yang beriman, seperti dalam kasus atau kisah Rasul melewati dua kuburan. Kemudian Rasul menancapkan pelepah kurma. Dan Rasul mengatakan kedua orang ini diazab. Salah satunya karena tidak bersuci ketika buang air. Yang kedua, dia suka menyebarkan an-namimah, adu domba. Ini sekali lagi yang kata Rasul, kalau pelepah kurma itu masih basah, atau kalau sudah masih basah, dia akan diringankan ataupun diputuskan azab kuburnya. Ini sekali lagi adalah azab yang mungqati, yang terputus. Kemudian setelah itu akan ada tiupan sangkakala yang kedua. Kalau kita bahas lagi tiupan sangkakala ada yang pertama, yang kedua. Yang pertama itu ketika dihancurkannya alam semesta ini. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-68 kalau tidak salah. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun.
Ketika dihidupkan sangkakala yang pertama, sa'iqah, mati semua yang ada di atas muka bumi ini. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard, bahkan yang di atas langit. Illa man sya'allah, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Seperti malaikat pembawa arsy-Nya Allah, malaikat penjaga surga neraka dan seterusnya. Demikian pula surga neraka tidak akan hancur. Kemudian kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, yang kedua. Faidahum qiyamu yanzurun. Kemudian mereka pun bangun dari alam kuburnya ataupun bangkit dari alam kuburnya menghadap kepada Allah. Inilah yang disebut dengan yaumul qiyamah. Kenapa dinamakan hari kiamat? Kalau dari segi bahasa Arabnya di kata-kata qama yaqumu, berdiri. Awalnya mati di alam kubur, kemudian dibangunkan dari alam barzakh, berdiri menghadap kepada Allah. Bahkan Allah menurunkan satu surat penuh yang dinamakan dengan Surat Al-Qiyamah. Ini dari kata-kata faidahum qiyamun yanzurun, mereka berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tahapan yang kedua, yaitu dihidupkan sangkakala yang kedua, manusia bangkit dari alam barzakh. Ini yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, bahwasanya iman kepada hari kiamat yaitu mengimani hari kebangkitan. Wallahu alam. Kenapa ini ditekankan oleh beliau? Karena orang musyrikin jahiliyah mengingkari akan adanya hari kebangkitan ini. Secara global, orang musyrikin jahiliyah mengingkari 3 hal secara global. Mengingkari uluhiyah Allah, tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang kedua, masalah an-nubuwah, mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mengingkari hari kiamat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yasin 78-79, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Orang musyrikin mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur? Maka Allah jawab, qul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah. Katakanlah, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur adalah Allah yang menciptakan mereka pertama kali. Jadi ini wallahu alam, Syekh Shalih bin Fauzan mendefinisikan al-iman bil yaumil akhir dengan hari kebangkitan, atau memberikan definisi secara contoh atau definisi khusus, yaitu mengimani adanya hari kebangkitan, karena inilah yang dulunya diingkari oleh kaum musyrikin jahiliyah, tanpa menafikan kejadian-kejadian di hari kiamat yang lainnya. Dan Allah banyak mengingkari orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Makanya banyak sekali hujah-hujah yang Allah tegakkan tentang adanya hari kiamat. Contohnya kata para ulama, kisah Ashabul Kahfi, yang Allah tidurkan selama ratusan tahun. Allah sanggup menghidupkan, membangunkan kembali. Salah satu contoh. Artinya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula masalah Allah menceritakan masalah Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah yang mati, yang kering. Ini juga salah satu hujah Allah atas orang musyrikin, bahwasanya Allah sanggup menghidupkan bumi yang kering, yang mati, kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan. Ini menunjukkan Allah maha kuasa untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Jadi ini yaumul ba'ats, dan sepakat ulama mengatakan yang tidak beriman dengan hari kebangkitan kafir. Seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Maka yang tidak mengimani hari kebangkitan kafir, sesuai dengan firman Allah tadi.
Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah tiupan sangkakala yang kedua tadi, sebagaimana kata Rasul, yuhsyarun nasu yaumil qiyamah hufatan uratan ghurlan. Akan dikumpulkan manusia di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Kemudian sampai kata Aisyah, apakah manusia yang lawan jenis akan saling melihat? Kata Rasul, al-amr asyaddu min dzalik, perkaranya lebih dahsyat dari itu semuanya. Kemudian Allah atau Rasul SAW membacakan ayat, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu sibuk dengan urusan masing-masing. Apalagi matahari, nanti akan disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam pembahasan khusus bab ini. Matahari dekat dengan kepala mereka. Dalam Sahih Bukhari Muslim dikatakan matahari itu dengan kepala mereka hanya berjarak 1 mil atau 2 mil. Sebagian tenggelam dengan keringat mereka. Hanya Allah yang bisa menaungi manusia. Sebagaimana dalam hadis ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Semoga Allah memberikan naungan kepada kita pada hari kiamat kelak. Kemudian setelah itu akan ada asy-syafaatul uzma. Ya, ini secara umum ya, global seperti di penjelasannya kata para ulama. Setelah itu akan ada syafaatul uzma, yaitu manusia akan mendatangi Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam agar Nabi Adam memohon kepada Allah syafaat agar segera diputuskan perkara mereka. Ya, karena mereka dalam keadaan gundah gulana dan seterusnya, dalam keadaan seperti tadi. Kemudian Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awal rasul. Datangilah Nabi Nuh, rasul pertama. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tidak sanggup membantu manusia pada waktu itu. Kemudian Rasul mendatangi Allah, sujud di hadapan Allah di bawah arsy. Kemudian kata Allah, irfa ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa'tu syafaat, mintalah syafaat engkau akan diberikan syafaat. Setelah itu Allah datang kepada manusia, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Kemudian setelah itu Allah putuskan perkara mereka. Kemudian pada waktu itu juga ada namanya al-haud, telaga. Ya, meskipun ada khilaf di sini apakah telaga itu nanti didatangi setelah timbangan atau sebelum timbangan. Wallahu alam, yang rajih sebelum adanya timbangan tersebut. Ya. Kemudian manusia mendatangi telaga. Mereka di antaranya umat Nabi Muhammad mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW yang cirinya putih atau lebih putih airnya daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Man syariba minhu lam yazma abada. Barang siapa meminumnya tidak akan dahaga selama-lamanya. Tulu arduhu sawa masiratu syahrin. Panjang lebarnya itu 1 bulan perjalanan. Itu sama panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga sama 1 bulan perjalanan. Namun ada di antara umat Nabi Muhammad yang akan diusir dari telaga tersebut. Allah mengatakan, ketika Rasul bersabda, ya Allah, ummati mereka adalah umatku. Maka kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat ada-adakan setelah meninggalmu. Kata ulama ada 2 yang diusir, di antaranya orang yang murtad dari Islam dan yang berbuat kebid'ahan, ahlul bidah. Kemudian pada waktu itu akan ada al-hisab, hari penghisaban. Apa itu al-hisab? Yaitu hari dipaparkannya amal perbuatan manusia dan pengakuan amal manusia. Ini sudah sering kita sampaikan, hari hisab itu bukan hitung-hitungan, namun hari di mana Allah memaparkan amal perbuatan manusia. Contohnya ketika Allah memaparkan perbuatan orang-orang beriman, Allah akan berdoa dengan orang beriman, dan Allah akan mengatakan, apakah engkau telah berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Sampai ketika orang beriman merasa akan binasa, Allah berfirman, qasatartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupinya di dunia, wa an aghfiruha lakal yauma, dan aku mengampuninya pada hari ini. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini hisab orang-orang yang beriman. Hisabun yasir. Semoga Allah memberikan kepada kita hisaban yasir.
Adapun orang kafir, kata Rasulullah SAW, manukisal hisab udzib. Barang siapa yang diperinci hisabnya, maka dia akan binasa. Ini ada hisab yang berat, yang susah bagi orang kafir, ada yang mudah bagi orang-orang beriman. Kemudian akan ada al-mizan setelah al-hisab, ditimbangnya amal perbuatan manusia. Kemudian setelah itu akan ada as-sirat, jembatan, yaitu jembatan yang ditancapkan di atas neraka jahanam. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya. Ada yang melewati secepat kejapan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat orang yang menunggangi kuda, menunggangi unta, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Namun intinya ada 3 kategori manusia ketika melewati sirat. Ada yang selamat 100%, dan di antara sirat itu, jembatan itu akan ada al-kalalib, yaitu kail, ya, yang bisa menangkap manusia. Dan kata para ulama, inilah yang disebut dengan as-sirat al-ma'nawi, ya. Artinya sirat ada 2, yang maknawi, yaitu yang dimaksud dalam atafan as-siratul ma'nawi, yaitu sirat jalan yang kita selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Barang siapa di dunia bisa berpegang teguh dengan siratal mustaqim, yaitu jalannya Rasul, jalannya para sahabat, maka insya Allah dia akan bisa melewati sirat di hari kiamat dengan selamat. Ini as-sirat akan ada al-kalalib. Al-kalalib di antara, kalau tadi sirat, ini nanti akan ada dari penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Kalalib itu kail, ya. Tahu kail kan? Ya, untuk menggantungkan apa? Daging. Ya, kalau di pasar kan ada daging yang digantung dengan besi itu. Itu namanya, kalau bahasa Arabnya secara bahasa kalalib. Ya, namun di hari kiamat bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala bagaimana besarnya. Namun secara bahasa demikian maknanya. Al-kalalib, di antara jembatan tersebut akan ada kail-kail. Di dunia ini kail-kailnya itu seperti syubhat. Kalau orang terkena syubhat, maka bisa apa? Kena kail di hari kiamat pada waktu melewati sirat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kata para ulama, orang yang melewati sirat ada 3 kategori. Yang selamat 100%, tidak terkena kalalib sama sekali. Yang kedua, yang terkena kalalib namun masih bisa selamat, tidak sampai jatuh ke dalam neraka jahanam. Adapun yang ketiga, yang terkena kalalib kemudian dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah itu akan ada namanya al-qantarah. Ada khilaf di antara para ulama, al-qantarah di situ apakah jembatan lain setelah sirat tadi atau itu ujungnya sirat, wallahu alam. Namun intinya akan ada di situ, kalau istilah kita, pengadilan akhirat. Orang yang zalim akan apa? Diadili di situ. Bahwasanya ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu yang datang pada hari kiamat, kata Rasul, membawa pahala sebesar gunung. Rajin puasa, sholatnya sebagainya, namun orang itu mencaci saudaranya tanpa hak ataupun menuduh saudaranya tanpa hak. Namun kalau menuduh dengan hak tidak ada masalah, dia ahli bidah dan sebagainya, dia punya syubhat, ini adalah jihad di jalan Allah. Maka jangan takut dengan apa, nanti di hari kiamat kita adukan. Dia sendiri nggak ngaca apa menyesatkan umat. Ini sekali lagi orang yang nggak punya haya, naudzubillahi min dzalik, menyesatkan umat, ucapannya bahkan sampai kufur, sampai kemurtadan, mengancam yang apa, membantahnya, ngoco istilahnya gitu ya. Ya. Sekali lagi, ini namanya al-qantarah, yang berbuat zalim kepada manusia akan dikisos di situ. Pahala kebaikannya akan diberikan kepada yang dizalimi, dan kalau sudah habis dosa orang yang dizalimi akan apa? Diberikan kepada yang berbuat zalim. Naudzubillahi min dzalik. Sampai di sini tahapan yang kedua selesai. Kemudian baru tahapan yang terakhir antara surga dan neraka.
Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Paham? Paham enggak? Ini sekali lagi kejadian-kejadian di hari kiamat secara global. Insyaallah sekali lagi akan ada perincian khusus di bab-bab berikutnya dari kitab ini. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, li fasril qada bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka, wa mujazatihim bi a'malihim, dan Allah akan membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka, ala sifat allati bayyanaha Allah fi kitabih, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa bayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan yang telah dijelaskan Rasul dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Ini yang kita maksud tadi. Kejadian-kejadian tersebut harus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini masalah gaib. Kita nggak tahu masalah gaib kecuali apa? Lewat wahyu ilahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita menetapkan ini kejadian di hari kiamat harus berdasarkan apa? Ad-dalil. Ya, ini sekali lagi yang kita sampaikan tadi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, meskipun secara ringkas kita apa? Sampaikan. Kemudian kita pindah kepada pembahasan berikutnya, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini juga sama, pada akhir kitab ini akan ada pembahasan, atau sebelum akhir buku ini akan ada pembahasan tentang al-iman bil qadar khairi wa syarrihi. Cuma ini secara global kita sampaikan. Apa itu al-iman bil qadar khairi wa syarrihi? Wa huwa tasdiqu bi anna Allah subhanahu alima maqadiral asya' wa azmanaha qabla wujudiha. Bahwasanya iman kepada takdir adalah membenarkan, meyakini bahwasanya Allah mengetahui semua takdir makhluk-makhluknya dan kapan kejadiannya sebelum terjadinya. Alias mengimani ilmu Allah al-azali. Atau kata para ulama, Allah alima makana wa ma yakunu wa ma sayakun, atau wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. La takhfa li khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah tidak tahu, dan Allah ilmunya tidak akan diiringi dengan kelupaan. Alias ilmunya azaliyun wa abadiyun. La yadillu rabbi. Allah berfirman, Allah tidak yadil. Artinya Allah tidak pernah ilmunya itu artinya terlewatkan darinya. Ini sifat dzatiyah yang sudah pernah kita sampaikan di kajian-kajian kita sebelumnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu senantiasa melekat pada dirinya. Azaliyun, sudah ada sejak dahulu dan sampai kapanpun. La yadillu rabbi wa la yansa. Ilmunya tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh apa? Kelupaan. Beda dengan manusia. Manusia dulunya jahil. Sebagaimana kata Allah, wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu sifatnya dzalum, sangat zalim, dan jahul, sangat jahil. Ketika lahir, apakah sudah ada yang tahu akidah wasitiyah? Masya Allah, tidak ada. Kemudian dia belajar. Setelah itu kadang juga apa? Lupa. Namanya ilmu manusia. Makanya tidak boleh disamakan dengan ilmunya Allah. Jangan mengatakan isuk tempe sore dele itu sama dengan nasih maksud dalam apa? Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Ini sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz Rajih hafizallahu taala, riddatun kamurtatan. Melecehkan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan makhluk dengan Allah. Masih ingat kan pembahasan kita kemarin nasih wa mansukh? Kita mau tambahkan lagi biar lebih mantul ya. Biar antum enggak dibodoh-bodohi. Ya. Ini ada ungkapan
yang sangat bagus dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Ini kita foto dari buku yang ada di rumah, kita mau sampaikan. Dalam kitab beliau Mudzakkirah Ushulul Fiqh. Antum kan disuruh belajar usul fiqh kan? Ya, makanya kita belajar. Kata beliau tentang nasikh wal mansukh, bahwasanya wa'lam anna naskha la yalzamuhu al-bada. Menghapus suatu hukum, ya seperti dalam pembahasan yang sudah kita sampaikan, Allah dulu di awal Islam tidak langsung mengharamkan khamr. Betul enggak? Ya, sampai turun ayat innamal khamru wal maisir. Nanti harus ada gambarannya. Awal dulu masih belum diharamkan sampai turunnya ayat tadi. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti di kitab Mudzakkirah Ushul Fiqh halaman 122, ketahuilah bahwasanya menghapus suatu hukum itu tidak melazimkan al-bada. Al-bada itu sebelumnya tidak tahu, kemudian setelah itu baru apa? Ini seperti akidahnya kelompok Syiah Rafidhah. Seperti akidahnya kelompok Al-Qadari yang ekstrim, yang dikafirkan oleh para ulama, menuduh Allah apa? Awalnya nggak tahu, baru setelah kejadian baru tahu. Ini melecehkan Allah, menuduh Allah dulu tidak tahu, kemudian tahu, seperti mereka yang pospus. Apa hukumnya? Kufur akbar. Ini adalah ucapan yang kufur. Hati-hati. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya menghapus suatu hukum tidak mengharuskan adanya al-bada alladhi huwa ra'yul mutajaddid, yaitu adanya ilmu yang baru bagi Allah. Ilmunya Allah sudah ada sejak dahulu. Bukan dulunya tidak tahu baru tahu. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi kalau ada yang mengatakan pospus itu sama dengan tadi isu tempe suri dele sama dengan nasikh masuk dalam Al-Qur'an, ini menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Hukumnya apa? Kufur akbar, syirkul akbar. Li'anna Allah yasra' al-hukm al-awwal wa huwa ya'lam annahu sayansakhuhu fil waqti alladhi tazulu maslahatuhu. Kata beliau, ini yang kita maksud dengan pembahasan masalah ilmu Allah. Ini masih ada kaitan dengan ilmunya Allah. Bahwasanya Allah ketika mensyariatkan hukum yang pertama, seperti apa contohnya tadi? Masih halalnya khamr di awal Islam. Itu ketika Allah mensyaratkan hukum yang pertama, dia tahu, sudah tahu dia bahwasanya Allah akan menghapus hukum tersebut di waktu ketika hukum yang pertama itu sudah tidak ada kemaslahatannya. Jadi orang yang mengatakan pospus, isu tempe suri dele sama dengan nasikh masuk dalam Quran, ada dua kemungkinan, ada dua maknanya. Yang pertama, yang pospus tadi, yang mencela-mencela itu seolah-olah menyamakan dirinya dengan Allah. Ilmunya sama dengan ilmunya Allah. Ketika ngepost kemudian apa? Dia tahu akan dipus pada ya, itu yang pertama ya. Dan itu pun ada cabangnya lagi. Ketika dia menghapus, berarti dia sadar kalau salah. Seolah-olah apa? Mengatakan Allah ketika menghapus hukum yang pertama, Allah ketika mensyariatkan yang pertama itu Allah apa? Salah. Naudzubillah, menyalahkan Allah. Kufur akbar. Naudzubillah, melecehkan Allah, menghina Allah. Ini bukan ucapan yang bisa apa? Dipandang sebelah mata. Ini riddatun. Ya. Kemudian yang kedua, maknanya apa? Allah dituduh mencela-mencela, Allah dituduh apa? Jahil. Ini sekali lagi apa? Riddatun. Oh, saya nggak pernah ngomong Allah mencela-mencela kok. Ini mirip dengan ucapan orang liberal yang suka bersilat lidah. Sebutkan ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Paham? Teksnya seperti dalam Al-Quran. Atau seperti yang kemarin, mana dalil mengharamkan mengucapkan selamat hari raya untuk orang kafir? Mana ayatnya? Paham tak? Ini sekali lagi bersilat lidahnya haula'i al-mutakallimin. Mereka nggak mengimani adanya as-sunnah, tidak mengimani adanya tafsir Al-Quran.
dikasih ayat yang jelas-jelas tafsirnya. Oh, ini cocok lagi. Ini permainan licik orang-orang apa? Ahlul kalam. Namanya ahlul kalam. Pinter apa? Padahal jelas sekali ucapannya apa? Kufur akbar. Nggak sadar-sadar, naudzubillah min dzalik. Nah, ini sekali lagi nasakh mansukh Al-Quran ini sesuai dengan ilmunya Allah. Allah sudah tahu kapan Allah akan menghapus hukum yang pertama tersebut, dan sesuai dengan hikmahnya. Beda dengan manusia. Salah kemudian dihapus, salah kemudian dibenarkan. Kalau Allah nggak pernah salah. Paham ya? Sekali lagi ini ucapan-ucapan yang kufur akbar, harus betul-betul diingkari. Makanya Syekh mengatakan orang itu kalau paham ucapannya dia kafir. Cuma orangnya nggak paham-paham. Ya. Bahkan beliau mengatakan la yaqul hadza ilal majnun. Tidak yang mengatakan ini kecuali orang majnun. Antum mau belajar sama orang gila? A'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian kata Syekh, fa idza jaa dzalikal waqt nasakhal hukmal awwal. Kalau sudah datang waktu Allah menghapus, Allah hapus hukum yang pertama tadi. Allah Maha tahu. Allah tahu yang akan datang. Wa awadha minal hukman nasikh ala wifqi ma sabaqa fi ilmihi annahu sayaf'aluhu. Dan Allah akan mengganti hukum yang pertama dengan yang kedua tadi sesuai dengan ilmunya. Beda dengan manusia. Kalau yang menyamakan dengan nasakh masuk dari pos-posnya atau mencela-mencela, naudzubillah min dzalik, seolah dia tahu yang gaib. Apa hukum orang yang mengaku tahu yang gaib? Kufur akbar, syirkul akbar. Ya, naudzubillah min dzalik. Sebagaimana kata beliau, kama annal marad ba'da sehat. Sebagaimana Allah Maha tahu orang ini sehat kemudian Allah berikan sakit, atau sebaliknya wa aksahu. Allah Maha tahu orang ini sekarang sakit kemudian besok sembuh. Allah Maha tahu. Manusia tahu enggak kapan dia sehat, kapan dia sembuh? Kapan dia sakit, kapan dia sehatnya? Enggak ada yang tahu. Kalau ada yang mengatakan tahu semuanya, naudzubillah mendudukkan dunia dengan Allah. Paham? Paham enggak? Ya, awas enggak paham. Wal maut ba'dal haya. Demikian pula sebagaimana Allah Maha tahu orang itu hidup kemudian kapan dia mati. Manusia tahu enggak kapan dia mati? Kalau dia mengatakan tahu, naudzubillah min dzalik, ini mendudukan dirinya sejajar dengan Allah. Ini sama dengan kata-kata pos-pus isi tempe suri deli dengan nasakh masuk dalam Al-Quran. Kufur akbar, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi hati-hati dengan ahlu asyubuhat. Nah, sekali lagi seorang muslim apalagi ahlu sunnah salafi harus betul-betul paham akidah yang satu ini. Allah mengetahui segala-galanya. La takhfa li khafiyah. Ilmunya azaliyun wa abadiyun. Ilmunya sudah ada sejak dahulu dan tidak akan pernah berakhir. Ya. Sebagaimana dia adalah al-awwal wal akhir. Bi anna Allah subhanahu alima maqadirul asya' wa azmanah. Allah Maha tahu takdir semua makhluknya dan waktu-waktunya seperti tadi. Allah Maha tahu kapan hukum itu dinasakh. Dan sekarang sudah selesai, sudah nggak ada lagi nasakh wal mansukh. Kewajiban kita menjalankan yang apa? Yang sudah dihapus atau yang menghapus? Yang menghapus sebagaimana pembahasan tentang iman kepada apa? Iman kepada apa? Lupa. Ini ilmunya manusia. Pembahasan apa kemarin? Bahwasanya bukan hanya dalam Al-Quran ada nasakh wal mansukh, namun juga dalam apa? Syariat para rasul. Paham? Ya, dulu pada zaman para anbiya misalnya, zaman Nabi Adam dibolehkan menikahkan antara saudara kandung. Namun setelah itu diharamkan. Dulu di zaman sebagian anbiya dibolehkan menggabungkan dalam menikahi wanita dengan saudarinya. Namun dalam Islam sudah diharamkan. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Intinya sekali lagi ada nasakh wal mansukh yang wajib dijalankan, yang menasakh, yang menghapus, yang dihapus sudah tidak boleh dijalankan. Ya. Ini semuanya sesuai dengan
ilmunya Allah. Bukan berarti Allah mencela-mencela, tidak. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Apalagi Allah jelas-jelas mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Gak ada mencela-mencela, gak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Kok dituduh Al-Quran nasikh mansuknya itu seperti isu tempe suri deli, mencela-mencela. Naudzubillah min dzalik. Cuma itulah. Ya wallahu alam, ada apa dengan otaknya. Wa huwa tasdiq bi anna Allah subhanahu alima ma qadil asya wa azmana. Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 misalnya, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahui semuanya. Ini ilmunya Allah, meliputi segala-galanya. Kemudian Allah mengatakan, ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Dan tidaklah biji-bijian dalam tanah dan tidaklah yang basah dan yang kering kecuali sudah dicatat dalam Lahul Mahfuz. Wa indahu mafatil ghaib. Allah mengatakan yang pertama di sisi Allah lah perbendaharaan yang gaib. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Ya. Adapun manusia sekali lagi nggak ada yang tahu yang gaib secara mutlak. Kemudian Rasul mentafsirkan sendiri dalam Sahih Bukhari Muslim, mafatul ghaibi khamsun. Bahwasanya kunci-kunci perbendaharaan yang gaib ada 5. Siapa yang tahu? Dapat hadiah yang mumtaz. Nah, jangan nyontek tapi ya. Iya. Nanti dijawab setelah azan. Insyaallah taala. Baik. Kita lanjutkan. Ada yang mau menjawab 5 perbendaharaan hal yang gaib tanpa nyontek sebelumnya tadi. Nah, kalau yang nyontek, ya. Nah, ada yang jawab? Tidak ada. Hah? Tentang turunnya hujan. Tentang keberatan di Rahim. Tentang apa? Iya. Terus hari esok. Hari esok. Hari esok. Iya, terus? Sudah 5 tadi. Sudah. Coba yang lagi. Tentang hari kesajian. Hah? Rahim. Yang pertama apa? Tentang hari akhir. Tentang hari akhir. Yang kedua? Yang akan turunnya hujan. Tentang turunnya hujan. Yang ketiga? Tentang keadaan di Rahim. Iya. Yang keempat? Apa yang diperbuat hari esok. Iya. Nah, makanya tadi kok yang kelima. Kurang 1 aja. Nah. Iya. Kurang 1. Bisa lagi. Tarawih jamaah. Hah? Baik. Ini ya, jadi jawab 4. Berat dapat hadiah enggak? Hah? Berat. Ya udah ini. Antum yang memutuskan ya. Itu ada satu muhsinin ngasih hadiah untuk yang bisa menjawab ya. Baik. Rasul mengatakan mafatul ghaibi khamsun. Perbendaharaan yang gaib ada 5. Kemudian Rasul membaca akhir surat Luqman. Jadi kalau antum apa akhir surat Luqman, bisa menjawab. Yaitu Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Rasul di antara hal yang gaib yaitu firman Allah menjelaskan tentang 5 hal tersebut. Sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Ini masalah apa? Kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha.
Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah, ilmu tentang kapan hari kiamat hanya Allah yang tahu. Maka yang meramal kiamat tahun 2012 berarti apa? Jelas ustaznya kan sudah lewat. Ya. Kemudian ada yang mengatakan umur umat Islam 1500 tahun berarti sebentar lagi mau kiamat. Ini semuanya ramalan-ramalan yang wajib untuk kita dustakan. Yang tahu masalah gaib tentang hari kiamat diantaranya hanya Allah. Jangankan manusia biasa, Rasul ketika ditanya, fa akhbirni anissa, beritahukanlah kepada aku Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat. Kata Rasul, mal mas'ul an nabi alam nasai. Yang ditanya dan yang bertanya tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Padahal Nabi Muhammad manusia yang paling mulia, Jibril malaikat yang paling mulia tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kok ada dai, ada ustadz ngeramal datangnya hari kiamat, kapannya, naudzubillahi min dzalik. Harus kita dustakan. Yang kedua, tentang masalah al-ghaith, turunnya hujan. Ya. Manusia mungkin ya bisa memperkirakan saja, memastikannya tidak ada yang tahu. Betul tak? Nah, kemudian juga yang dalam rahim seorang ibu yang mengandung, yang hamil, secara perincian detailnya. Ya. Adapun USG hanya sedikit, ya. Itu pun kadang apa? Salah juga. Yang dimaksud di sini kata ulama secara detailnya setelah lahir apakah ya hidup ataukah mati ataukah bagaimana nasibnya nanti hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian masalah manusia tidak akan tahu apa yang dia perbuat esok hari. Makanya kalau kita berjanji mengatakan apa? Insya Allah, nggak ada yang bisa memastikan. Kemudian juga tentang di bumi mana dia akan mati atau tentang kapan dia akan mati hanya Allah yang Maha tahu. Nah, insya Allah kita lanjutkan pembahasan al-iman bil qadar di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Apakah dalam penjelasan hadis tentang bitaqah itu menjadi bantahan bagi firqah Khawarij di mana mereka mengekalkan para pelaku dosa besar di neraka, sedangkan dalam hadis bitaqah menjelaskan bahwa nanti akan dikabarkan kartu bertus kalimat tauhid yang menandakan bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik. Iya, sebelumnya kita jelaskan dulu salah satu kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin adalah kelompok Khawarij. Kalau sekarang ini lebih identik kepada teroris. Dan insya Allah di buku ini akan ada pembahasan-pembahasan banyak tentang masalah penyimpangan-penyimpangan kelompok Khawarij yang sudah muncul sejak zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan sampai terjadi kudeta ataupun pemberontakan terhadap Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, bahkan beliau dibunuh oleh salah satu pengikut kelompok Khawarij. Di antara akidah mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir murtad di dunia statusnya. Di akhirat kekal di dalam apa? Api neraka. Dan semua nas-nas yang berkaitan dengan pelaku dosa besar akan dikeluarkan dari api neraka, itu mereka takwilkan dengan takwil-takwil yang batil. Ya, seperti hadis tentang masalah syafaat. Ya, mereka nggak mau mengimaninya dengan alasan hadisnya ahad dan sebagainya. Namun intinya sekali lagi, banyak dalil-dalil yang membantah mereka. Di antaranya hadis tentang bitaqah, bahwasanya seseorang, kata Rasul SAW dalam masalah tadi pembahasan hari kiamat, akan ada timbangan. Di antaranya ada seseorang yang diberikan catatan amal perbuatannya 99 penuh dengan dosa. Ya, 99 catatannya penuh dengan dosa, ditaruh di daun timbangan. Kemudian dia memiliki satu catatan kecil ditaruh di daun timbangan yang lain. Namun catatan yang kecil tersebut itu yang lebih berat daripada catatan dosa-dosanya yang 99 tadi. Itulah keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang masih ada iman, masih ada tauhid, masih ada harapan diampuni oleh Allah. Ini juga ada unsur apa? Membantah kelompok Al-Khawarij, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Dan itulah yang sesuai dengan firman Allah,
innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Artinya orang yang masih ada keimanan tauhid meskipun bermain dengan dosa masih ada harapan untuk apa? Diampuni bagi yang Allah kehendaki. Kalaupun orang itu dimasukkan ke neraka, tidak akan kekal selama-lamanya. Inilah pentingnya tauhid masalah al-iman. Maka hati-hati dengan apa? Pembatal-pembatal keislaman seperti tadi, melecehkan Allah, menuduh Al-Quran seperti mencela-mencela sebagai nasi mansukhnya. Ini sekali lagi naudzubillah min dzalik, kemurtatan. Nah, meskipun sekali lagi Ahlussunnah tidak gegabah mengkafirkan personnya. Ya, namun tobat ya. Bagaimana menanamkan rasa diawasi Allah Ta'ala ketika kita beraktivitas setiap hari? Di antaranya menanamkan bahasan masalah tadi, masalah ilmunya Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Yakini Allah melihat kita di setiap saat. La takhfa alaihi khafiyah. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Makanya dulu sebagian ulama salaf mengatakan, silakan kalian berbuat maksiat namun di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Di mana itu? Ada? Tidak ada. Demikian pula kata ulama salaf tadi, silakan kalian berbuat maksiat namun di bumi yang bukan buminya Allah. Di mana? Tidak ada. Ini salah satu cara menumbuhkan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar kita betul-betul bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.